Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan kembali kami akan sapa Wasekjen DPP Partai Demokrat, Pak Ramadan Pohan. Pak Ramadan, tadi dikatakan yang menjadi perekat adalah adanya program-program dalam koalisi permanen Merah Putih. Tadi dikatakan oleh Pak Indria, what to do-nya memang sudah jelas, tapi how to do-nya, siapa yang mendapat apa, itu yang kemudian bisa menjadi masalah. Tanggapannya? Ya, sejauh ini dan selama ini tidak ada pembicaraan seperti itu ya. Dan nggak tahu saya nanti kalau misalnya sudah ditetapkan oleh KPU pemenangnya misalnya Prabowo gitu ya, mungkin akan ada pembicaraan seperti itu ya. Tetapi saya tidak tahu pasti di sana. Dan artinya selama ini kami juga di Demokrat juga ketika menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Hatta, itu juga tidak pikiran mendapatkan ini mendapatkan itu, nggak ada yang seperti itu. Tetapi karena hanya keselaras bahwa segaris visi misi mereka begitu, itu aja. Dan jadi bukan dilandasi kepada hal-hal yang lain gitu. Tapi sejauh ini Demokrat kemudian masih berkomitmen untuk tetap berada dalam koalisi permanen, dan jika kalau kemudian kubu koalisi ini tidak terpilih, tetap akan memilih untuk menjadi kubu oposisi seperti itu? Begini, seperti saya katakan bahwa kalau misalnya Jokowi jadi presiden, berarti posisi kami itu adalah di luar pemerintahan. Nah, di luar pemerintahan itu bukan berarti apapun yang dikerjakan oleh Joko Widodo itu langsung salah, langsung tidak benar, diterang, tidak seperti itu. Kalau misalnya program pemerintah Jokowi nantinya itu bagus, ya Demokrat pasti akan dukung, karena yang menjadi acuan kita kan kepentingan rakyat gitu. Nah, kalau di sana udah sesuai dengan kepentingan rakyat ya kita dukung begitu. Tapi kalau misalnya enggak, nah kita koreksi gitu. Dan seperti itu komitmen paling tidak kami di Demokrat di dalam membicarakan, membahas hal seperti itu ya seperti yang saya katakan tadi gitu. Jadi bukan untuk asal beda, asal oposan, tidak seperti itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ramadan Pohan telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam. Pak Indria. Ya, malam. Oke, Pak Fahmi, ini closing statement dari Anda sendiri, bagaimana kemudian memandang koalisi permanen Merah Putih dan juga posisi Golkar dalam koalisi? Tadi Pak Ramadan mengatakan salah satu program dari koalisi, ya Jokowi JK juga punya program yang lebih kurang sama, mengatakan komit pemberantasan korupsi. Sayang Pak Ramadan udah tutup teleponnya. Saya ingin bertanya, umpama ketika itu dilakukan, yang melakukan korupsi itu ada di sekitar anggota koalisi permanen, bagaimana itu? Sebab soal kasus sapi, kasus haji, kasus Kementerian Kehutanan, dan saat ini PKS meminta agar dibuka keterlibatannya Hatta di dalam kasus sapi. Itu kan semua di dalam itu. Nah itu sekarang kalau komitmennya pemberantasan korupsi, lalu ada di sekitar teman-teman, itu pelaksanaannya bagaimana? Itu? Beruntung bahwa di Jokowi JK hal itu nggak ada kasus sapi, nggak ada kasus haji, nggak ada kasus macam-macam lah, nggak ada kasus kita. Jadi pemberantasan itu akan cepat sekali berlangsungnya. Cuma Pak Ramadan, mudah-mudahan beliau dengar gitu. Tolong nanti lain waktu telepon saya jawabnya bagaimana itu. Oke, untuk Golkar sendiri seperti apa nantinya? Kalau Golkar kan saya sudah bilang bahwa kalau pengumumannya insya Allah Pak Jokowi JK menang, itu terjadi perubahan besar-besaran, sangat besar sekali. Berarti artinya tunggu 22 Juli nanti untuk Golkar ya. Pak Indria, terakhir. Iya, saya kira saya pegang itu judul topik yang ditawarkan oleh teman-teman redaksi di sini, koalisi semu, bukan koalisi permanen. Itu lebih pas, gitu. Ya, karena memang dalam prakteknya sulit itu. Seperti tadi pada awal saya katakan, kalau tujuannya ini mulia untuk melembagakan apa yang disebut penyederhanaan partai politik, ini bagus. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan sesaat. Harus ada undang-undangnya, harus dasar hukumnya kuat. Tapi ini adalah semata-mata karena ada kepentingan untuk menghadapi sebelah sana, bahasa Pak Ramadan tadi, sebelah sana gitu kan. Sehingga ada common enemy, situasi yang seperti itu seolah-olah. Nah, kalau berapa lama ini persepsi common enemy ini bisa? Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, saya melihat paling tidak ada dua partai yang
akan memikirkan soal konsolidasi ke dalam Golkar dan satu lagi P3. Saya tidak tahu partai yang lain. Nah, ini biasa di Republik kita ini, partai kalau sudah ganti pemimpin, ganti pula. Peluang kebijakan seperti apa gitu. Oke, kita lihat bagaimana kemudian masa depan dari koalisi Merah Putih. Apakah menjadi koalisi semu atau memang koalisi yang memang permanen seperti itu. Baik, Pak Indria, Pak Fahmi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Selamat malam, Pak. Ya, Abang.